menjembatani mahasiswa untuk siap menghadapi dunia yang lebih luas, dibekali dengan sertifikat kompetensi yang bermanfaat di dunia kerja. Implementasikan dunia kerja melalui 3 program studi yang ditawarkan. Belajar menjalin kerjasama global yang harmonis dan dinamis melalui diskusi dan mediasi. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja dengan berbagai praktikum yang menunjang penguasaan keahlian di dunia kerja, hingga mengatur strategi dan dinamika sumber daya manusia dengan analisis dan evaluasi kerja. Poltek Naker mempersiapkan para mahasiswa taklukan dunia kerja. Temukan dirimu berdinamika di ruang tak terbatas. Belajar dalam genggaman melalui media digital hingga berinteraksi di ruang kelas. Dengan proses pembelajaran yang mengembangkan pembelajaran individual dan kelompok. Memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kapabilitas akademik dan non-akademik. Poltek Naker menghasilkan mahasiswa yang vokal, aktif, dan berprestasi. Kesempatan bekerja hanya satu langkah dalam jangkauan melalui kerjasama dengan berbagai perusahaan di Indonesia. Alumni kami telah membuktikan kualitas diri dengan mendarma baktikan keilmuan di berbagai bidang industri, mengimplementasikan ilmu yang didapat ke dunia kerja, dan turut andil terhadap perkembangan perekonomian bangsa. Kami bersama Kementerian Ketenagakerjaan memberikan full beasiswa pendidikan bagi berbagai kalangan melalui Politeknik Ketenagakerjaan. Bersama kita wujudkan lulusan terbaik dari berbagai bidang ketenagakerjaan yang tidak hanya terampil tetapi juga mandiri dan menjunjung. Baik, selamat sore Bapak dan Ibu. Sebelum acara webinar kita mulai, saya akan membacakan tata tertib di webinar kita sore hari ini. Untuk tata tertib yang pertama, peserta wajib mengaktifkan kamera dan background yang sudah kita sediakan. Kemudian yang kedua, peserta wajib mematikan mikrofon selama webinar berlangsung. Dan berikutnya, selama webinar berlangsung, Bapak dan Ibu peserta webinar dapat melakukan tanya-jawab nanti di chatroom yang akan dikirimkan oleh panitia. Dan berikutnya, untuk penamaan dari format webinar ini, Bapak dan Ibu dapat menuliskan nama instansi atau perusahaan, kemudian di spasi nama lengkap Bapak dan Ibu. Dan untuk tata tertib yang berikutnya adalah Bapak dan Ibu selaku peserta webinar nanti akan mendapatkan sertifikat sehingga dimohon untuk mengisi link absensi dengan penulisan nama yang betul dan juga yang sesuai dengan yang diinginkan untuk dicantumkan di sertifikat nantinya. Baik Bapak dan Ibu, kita akan memulai acara webinar kita pada sore hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat sore untuk Ibu Reni dari Kepala Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan. Saya ucapkan juga selamat sore kepada Profesor Dr. Yogi Yulizar MSc, Direktur Politeknik Ketenagakerjaan. Dan juga selamat sore untuk Bapak dan Ibu, peserta webinar kita pada sore hari ini.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, puji syukur Alhamdulillah mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas ridhonya pada sore hari ini kita dapat melaksanakan webinar dengan tajuk Menakar Implementasi Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Sebelum kita mulai acara webinar kita pada sore hari ini, Bapak dan Ibu, mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga acara webinar kita di awal tahun ini dapat menjadi semangat baru untuk kita dan juga memberikan manfaat tentunya bagi dunia usaha, dunia industri, bagi masyarakat, dan juga bagi bangsa dan negara tentunya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara webinar ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu kami mohon untuk berdiri. Terima kasih, Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terhormat, berikutnya ada opening speech dari Direktur Politeknik Ketenagakerjaan kepada Profesor Dr. Yoki Yulizer MSc, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Hemsi, Ibu Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati para pejabat tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Yang saya hormati Ibu Reni Musidayanti, SHMH, selaku narasumber, dan juga selaku Kepala Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan. Dan saya hormati moderator webinar hari ini, Bapak Faizal Riza, SHMH, dan para pimpinan dan staf di lingkungan Politeknik Ketenagakerjaan, Bapak, Ibu, peserta webinar yang saya hormati dan yang berbahagia. Pertama, pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas ridhonya, pada hari ini kita dapat bersama melaksanakan dan mengikuti webinar dengan tema Menakar Implementasi Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Bapak Ibu yang saya hormati, webinar hari ini dilaksanakan oleh Politeknik Ketenagakerjaan atau Polteknaker di bawah Kementerian Ketenagakerjaan.
Politeknik Ketenagakerjaan memiliki visi menjadi politeknik unggul untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menangani bidang ketenagakerjaan dalam persaingan di era global. Dari beberapa misi, salah satu misinya adalah mendharma baktikan keahlian di bidang ketenagakerjaan dan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha dan industri. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2022, 1 minggu yang lalu, yaitu pada tanggal 30 Desember 2022, tentu akan banyak tanggapan dari berbagai sudut pandang. Pada kesempatan ini dan melalui webinar ini, bersama-sama kita kuatkan pemikiran-pemikiran yang dapat mendorong pengembangan ilmu dan kajian ketenagakerjaan dari banyak perspektif, baik dalam multidisiplin maupun interdisiplin. Diskusi ilmiah ini kita bersama dengan narasumber, ya, kemudian dari akademisi, dari praktisi, dan pemerhati, dan berbagai latar belakang bidang dalam webinar ini juga menjadi upaya kita dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, bangsa, dan juga negara melalui kolaborasi dalam mengatasi kondisi global di bidang ketenagakerjaan. Yang tidak terlepas dari upaya antisipasi atas resesi global, peningkatan inflasi, dan kebutuhan lapangan kerja, ataupun problem ketenagakerjaan lainnya yang saling berpengaruh. Melalui webinar ini, segala respon, bentuk pemikiran, pro dan kontra, serta disinformasi mengenai substansi undang-undang yang berkemungkinan terjadi akan didiskusikan agar dapat memperkuat peran dan kontribusi dalam implementasinya. Akhir kata, dengan topik seminar kali ini, semoga seminar ketenagakerjaan ini sukses dan proses diskusi akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang bermanfaat bagi dunia usaha, dunia industri, masyarakat luas, serta kemajuan bangsa dan negara. Demikian sambutan singkat yang dapat disampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat berwebinar, selamat sore, dan salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Direktur Politeknik Ketenagakerjaan, Profesor Yogi Yulizer, MSc. Bapak dan Ibu yang berbahagia, berikutnya kita akan memasuki sesi pemaparan materi dan juga sesi diskusi bersama Ibu Reni yang akan dimoderatori oleh Pembantu Direktur 3 Politeknik Ketenagakerjaan, Bapak Faisal Riza, SHMH. Kepada Bapak Faisal, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Iza atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan, Ibu Reni Mursidayanti, SHMH. Yang kami hormati Bapak Direktur Politeknik Ketenagakerjaan, Profesor Yogi Yulizar, MSc. Yang kami hormati para pejabat pratama di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian yang kami hormati seluruh sivitas akademika Politeknik Ketenagakerjaan, serta seluruh hadirin para peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat kasih sayangnya kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam acara webinar Politeknik Ketenagakerjaan dengan tema menakar implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Webinar ini merupakan webinar perdana Politeknik Ketenagakerjaan di tahun 2023 dari berbagai rangkaian kegiatan webinar yang akan diselenggarakan oleh Polteknaker pada tahun 2023 ini. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan sebelum kita memulai acara ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Faisal Riza selaku Pembantu Direktur 3 Politeknik Ketenagakerjaan dan juga dosen dari Prodi Relasi Industri yang akan bertugas sebagai moderator pada webinar sore ini. Hadirin yang berbahagia, berikut akan kami sampaikan rangkaian acara diskusi kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah akan ada pemaparan materi oleh Kepala Birkum Kemenaker, Ibu Reni, dalam jangka waktu 45 menit
kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab 30 menit, kemudian sesi penutup. Peserta webinar yang berbahagia, bahwa beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 30 Desember 2022, pemerintah telah menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Alasan pemerintah menerbitkan Perpu 2 antara lain adanya kebutuhan mendesak menghadapi ancaman ketidakpastian global, baik yang terkait dengan ekonomi maupun geopolitik, kemudian adanya kekosongan hukum, sehingga perlu adanya kepastian hukum serta adanya keadaan memaksa. Kemudian salinan Perpu tersebut juga telah banyak beredar. Kalau kita lihat isinya terdiri dari 1.117 halaman dan juga di dalamnya terdapat 189 pasal. Nah, terbitnya Perpu 2 2022 ini merupakan proses perjalanan panjang kalau kita lihat sejak tahun 2020, di mana pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bagaimana kemudian dinamikanya sungguh sangat luar biasa, oleh karena ketika diundangkan, pekerja langsung melakukan langkah hukum dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak salah tercatat pada catatan saya, ada 13 perkara yang diajukan judicial review untuk UCK, baik itu yang berkaitan dengan uji formil maupun juga dengan uji material. Kemudian yang menariknya, pada akhirnya Mahkamah Konstitusi memberikan putusannya melalui putusan MK nomor 91 garing PUU garing 18 Romawi garing 2020, yang pada pokoknya kemudian berisi memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam 2 tahun sejak diputuskannya putusan MK tersebut. Nah, apabila kemudian kita melihat, membaca konsideran dan juga penjelasan Perpu 2 tahun 2022 ini, bahwa terbitnya Perpu merupakan bentuk pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91, sehingga perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Nah, yang menjadi menarik, menjadi bahan diskusi kita bersama pada sore hari ini adalah bagaimana kemudian kedudukan hukum dari Perpu 2, kemudian juga bagaimana kemudian apakah penerbitan Perpu 2 sudah memenuhi parameter sebagai kegentingan yang memaksa, dan yang ketiga adalah kita akan melihat bagaimana dari sisi aspek atau materi substansi berkaitan dengan klaster ketenaga kerjaan, apa saja kemudian yang berubah seperti itu. Nah, untuk menjawab persoalan tadi tersebut telah hadir di tengah-tengah kita Kepala Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan, Ibu Reni Mursidayanti SHMH, yang merupakan menjadi keynote speaker kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Ibu Karo. Ya, waalaikumsalam Mas Faisal, selamat sore. Ya, terima kasih Bu Karo. Ya, pada sore hari ini merupakan suatu kebanggaan Bu Karo dan kehormatan bagi kami Politeknik Ketenagakerjaan bisa menghadirkan Ibu Karo secara langsung pada webinar di sore hari ini di tengah kesibukan dan juga padatnya jadwal Ibu Karo seperti itu. Nah, sebelum kita memulai acara webinar hari ini, izinkan saya untuk sedikit membacakan secara singkat kurikulum vitae dari Ibu Karo. Yang pertama adalah bernama Ibu Reni Mursidayanti SHMH. Beliau lahir pada tanggal 3 Juni 1972. Pendidikannya S2 Hukum, jabatan Kepala Biro Hukum, unit kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian alamat kantor Jenderal Gatot Subroto Kafel 51. Nah, Ibu Karo ini merupakan orang yang kemudian paling kompeten untuk menjawab berbagai rangkaian persoalan berkaitan dengan Perpu 2 tahun 2022 ini. Bu Karo lah yang kemudian membidani lahirnya Undang-Undang 11 tahun 2020, kemudian membidani juga berbagai peraturan pelaksanaannya melalui peraturan pemerintah maupun permen, dan juga yang terakhir adalah berkaitan juga tentang Perpu 2 dari 2022. Bu Karo, kalau kita lihat bagaimana kemudian dinamika atas terbitnya Perpu 2 2020 ini juga tidak kalah serunya ketika diterbitkannya UCK. Kemudian banyak juga nih Bu Karo hal-hal yang yang informasi yang sepertinya hoax
kemudian bertebaran akibat kurangnya pemahaman bagaimana membaca Undang-Undang 2 2022 secara baik dan benar. Ada beberapa hoax yang saya coba catat, Bu Karo. Yang pertama adalah apakah benar kemudian pemerintah menghapuskan waktu istirahat dari 2 hari menjadi 1 hari kerja. Kemudian juga isunya berkaitan dengan uang pesangon dihilangkan. Kemudian isu lainnya UMP, UMK, UMSP dihapus. Kemudian apakah benar kemudian upah buruh dihitung per jam? Nah, masih banyak lagi, Bu Karo, hoax-hoax yang bertebaran di media massa maupun juga di media sosial berkaitan dengan terbitnya Perpu 2 tahun 2022. Nah, untuk menjawab hoax-hoax tersebut, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke dalam sesi pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Karo Hukum Kemenaker, Ibu Reni. Untuk itu, waktu dan layar kami persilahkan kepada Bu Reni. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua, dan tentunya salam bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati Profesor Dr. Yogi Yulizar, MSc, selaku Direktur Politeknik Ketenagakerjaan, Mas Faisal Reza, SHMH, selaku moderator pada sore hari ini, Bapak Ibu Sivitas Akademika dari Politeknik Ketenagakerjaan, seluruhnya berserta jajaran. Tentunya yang saya hormati juga Bapak Ibu pejabat tinggi Pratama yang hadir pada acara webinar sore hari ini, dan yang saya hormati juga seluruh peserta webinar sore hari ini yang berbahagia. Terima kasih pertama kami ucapkan kepada Pak Prof yang hari ini telah memprakarsai untuk webinar perdana di Politeknik Ketenagakerjaan yang tadi sudah disampaikan Mas Faisal panjang lebar, dan terus terang kami apresiasi untuk isu yang diangkat pada sore hari ini dengan topik menakar implementasi peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Ya, Bapak Ibu, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Direktur Poltek, Pak Prof. Yogi dan Mas Faisal selaku moderator, betul bahwa 1 minggu ini adalah trading topik di mana-mana, baik itu adalah media cetak elektronik, media sosial, dan sebagainya. Ini adalah topik yang sedang hangat dibicarakan. Jadi karena baru 6 hari dari tanggal 30 Desember yang lalu, tepatnya Perpu nomor 2 tahun 2022 ini telah ditetapkan oleh Bapak Presiden. Nah, tentunya tadi yang disampaikan panjang lebar Mas Faisal terkait pemberitaan yang selama ini ada, kami cukup kerepotan juga. Kami di Kemenaker dari Bu Menteri sampai kami jajaran ini 1 minggu ini adalah tentunya memberikan respon dari Bapak Ibu semua stakeholder yang tentunya banyak pertanyaan terkait dengan Perpu 2 tahun 2022 ini. Jadi tidak kalah hebohnya pada saat tahun 2020 yang tadi Pak Faisal benar adanya tadi disampaikan, juga sama dengan terbitnya Perpu yang tanggal 30 kemarin ditetapkan. Jadi tidak kalah riwahnya, dan kami juga memberikan respon terhadap semua pemberitaan, dan tentunya kami berkolaborasi dengan kementerian lembaga, karena Cipta Kerja ini adalah tidak hanya klaster ketenagakerjaan saja, tapi ada beberapa, dan kami menghitung 11 klaster yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja maupun Perpu 2 tahun 2022. Jadi tidak hanya kami sendiri, jadi beberapa KL juga menerima tentunya masukan atau pertanyaan dari masyarakat terkait dengan terbitnya Perpu 2 tahun 2022 ini. Bapak Ibu, di sore hari ini senang saya bertemu dengan Bapak Ibu yang tadi pagi saya mendapatkan informasi dari Pak Prof, peserta yang mendaftar webinar ini saya cukup kaget begitu. Jadi kalau tidak salah nanti Pak Prof sampaikan tadi ke kami ada sekitar 3.000 pendaftar peserta
untuk mengikuti webinar sore hari ini yang diselenggarakan oleh Politeknik Ketenagakerjaan. Terus terang Pak Prof, kami kaget sampai 3.000, padahal kemarin Mas Faisal cukup membatasi 1.000 ya begitu ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang ada keterbatasan dari Politeknik Ketenagakerjaan yang kurang lebih 2.000 peserta ini bisa mengikuti dalam YouTube yang telah disediakan oleh panitia. Jadi mohon maaf karena mungkin keterbatasan peserta, jadi 1.000 yang memang bisa masuk. Jadi pendaftar pertama begitu ya Pak Prof Mas Faisal ya. Jadi mohon maaf dan bisa mengikuti acara webinar sore hari ini tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak Ibu, kami juga menyampaikan 6 hari ini kami terus terang dari Ibu Menaker dan hari ini juga jajaran Direktorat Jenderal PHI dan Jamsos juga melakukan sosialisasi kepada teman-teman serikat pekerja, serikat buruh. Tadi sudah dilaksanakan pada jam 11 tadi dan sore hari ini dengan seluruh kepala dinas provinsi dan seluruh kepala dinas kabupaten kota. Jadi hari ini juga berlangsung dan kita memang tugas pemerintah adalah bagaimana memberikan informasi ini yang benar kepada seluruh masyarakat, khususnya terkait dengan Perpu 2 tahun 2022. Jadi ini cukup PR kami untuk memberikan pemahaman pasca diterbitkannya 30 Desember yang lalu Perpu 2 2002. Baik Bapak Ibu, untuk sore hari ini kami akan membagi dua materi pokok seputar mengenai Perpu, jadi landasan hukum dan kenapa ini terbit, urgensi, tujuan dan sebagainya mengenai Perpu, dan topik yang kedua adalah khusus mengenai substansi ketenagakerjaan. Jadi memang Bapak Ibu, Perpu ini cukup banyak tadi yang disampaikan Pak Faisal tadi. Kalau Bapak Ibu membaca secara keseluruhan ini memang cukup banyak halaman. Jadi yang diupload oleh JDA resmi Setnek ini adalah berjumlah 1.117 halaman. Jadi ini yang resmi dari JDIH Sekretariat Negara dan jumlah pasal adalah 189 terbagi beberapa klaster yang ada. Jadi Naker adalah bagian dari klaster Cipta Kerja. Lanjut, Mbak Siti, tolong untuk next berikutnya. Ya, Bapak Ibu, untuk materi yang pertama kami akan menyampaikan seputar dasar hukum dulu Perpu, supaya pemahaman kita sama begitu ya. Kenapa ada Perpu, kenapa tidak RUU dan lain sebagainya begitu. Jadi Bapak Ibu, Perpu ini, Perpu 2 tahun 2022 ini tentunya dasar hukumnya jelas. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 22 ayat 1 ini jelas mengatur bahwa dalam hal ihwal, kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini ada di pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini jelas diatur di sana, Presiden berhak menetapkan Perpu. Nah, dasar hukum penetapan Perpu menjadi undang-undang, Bapak Ibu juga bisa melihat pasal berikutnya, ada pasal 5, pasal 20, pasal 22 ayat 2, dan pasal 22 ayat 3. Pasal 5 ayat 1 ini tentunya jelas bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Nah, ini tentunya nanti bagaimana dampak atau konsekuensi dari Perpu yang telah diundangkan seperti apa. Jadi nanti akan kami sampaikan pada slide berikutnya. Pasal 20 ini tentunya harus juga dilalui semua bahwa DPR memegang kekuasaan pembentuk undang-undang. Bahwa setiap rancangan undang-undang yang dibahas DPR dan Presiden harus mendapatkan persetujuan bersama. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan, tentunya RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Selanjutnya di pasal 20 ayat 4, juga Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Dan terakhir, ini adalah ada tenggang waktu 30 hari Bapak Ibu. Jadi setelah RUU itu disetujui bersama dan tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari sejak rancangan undang-undang disetujui, maka RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Nah, bagaimana konsekuensi Perpu Bapak Ibu dalam hal
mendapat persetujuan dan dalam hal tidak mendapatkan persetujuan. Konstitusi juga mengatur oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 22 ayat 2 dikatakan di sana bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu juga harus mendapatkan persetujuan DPR dalam persidangan berikut. Jadi ini masih ada koma. Jadi kalau kalimat ini masih koma. Perpu ini belum selesai karena mendasarkan Undang-Undang Konstitusi pasal 22 ini memang harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jika tidak, maka konstitusi Undang-Undang pasal 22 ayat 3, jika tidak mendapatkan persetujuan, maka perpu itu harus dicabut. Jadi sudah ada rambu-rambunya manakala ini perpu disetujui oleh DPR dan manakala perpu itu tidak mendapatkan persetujuan. Jadi konstitusi sudah mengatur sedemikian. Lanjut, Bapak Ibu. Ya, apa definisi perpu ya? Mungkin ada apa beda perpu dengan undang-undang gitu ya. Kami mengutip dari pasal 1 angka 4 dari Undang-Undang 12 2011 yang tentunya ini juga inline dengan tadi pasal yang kami sampaikan, yaitu pasal 5 tadi, bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Jadi tadi yang kami sampaikan konstitusi pasal 22 ayat 1, inilah definisi perpu yang sesungguhnya. Dan bagaimana kedudukan perpu, Bapak Ibu? Ini adalah setara dengan undang-undang, namun untuk menjadikan undang-undang, perpu ini, yaitu Perpu 2 2022 ini, harus mendapatkan persetujuan DPR agar dapat ditetapkan sebagai undang-undang. Jadi tentunya masih ada PR lagi, bagaimana Perpu 2 tahun 2022 ini harus selangkah lagi untuk mendapatkan persetujuan dari DPR untuk mendapatkan persetujuannya, sehingga nanti Perpu ini ditetapkan dan menjadi undang-undang. Lanjut. Ya, Bapak Ibu, ini latar belakang Perpu 2 tahun 2022 yang kami ambil dari Perpu 2 2002 sendiri di halaman menimbang penjelasan umum. Kami merangkum ada kurang lebih ada 6. Latar belakang yang pertama yaitu adalah negara perlu mengupayakan pemenuhan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja. Ini yang latar belakang Perpu yang pertama. Yang kedua, perlu adanya upaya penyerapan tenaga kerja yang seluas-luasnya, tentunya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional. Tadi Pak Direktur dan Pak Faisal sudah sampaikan ini sebagai salah satu latar belakang Perpu 2 2002. Yang ketiga, juga perlu dilakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah, peningkatan ekosistem investasi, percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja. Di poin C ini, Bapak Ibu, ini menggambarkan seluruh klaster yang ada di Cipta Kerja, mulai dari kemudahan, perlindungan, pemberdayaan UMKM, koperasi, peningkatan ekosistem investasi, proyek percepatan strategis nasional, termasuk ini peningkatan dan pelindungan pekerja. Ini klaster yang menggambarkan 11 klaster yang ada di Cipta Kerja. Selain itu, Perpu juga diterbitkan dalam rangka melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 PUU 18 Romawi tahun 2020 yang tadi disampaikan juga, di mana dalam putusan tersebut perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian Undang-Undang 11 tahun 2020. Jadi tadi yang disampaikan Mas Faisal, ini juga Perpu ini juga sebagai pelaksanaan dari MK yang November kemarin, November tahun 2021, dan diberikan waktu 2 tahun bagi pemerintah bersama DPR untuk melakukan perbaikan. Nah, kami juga menyampaikan di putusan MK 91 pasca putusan
Jadi sudah diterbitkan undang-undang, kebetulan nomornya sama, Undang-Undang 13 tahun 2022. Ini juga revisi terhadap Undang-Undang P3, pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana sudah mengakomodir metode Omnibus Law. Jadi di Undang-Undang 13 tahun 2022 ini apa yang kemarin di amar putusan untuk memperbaiki dari Undang-Undang P3 ini juga sudah DPR bersama pemerintah sudah melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Memang perkembangan kemarin terakhir teman-teman juga melakukan JR juga terhadap Undang-Undang 13 tahun 2022 kemarin. Dan kemarin sudah 2 putusan dan kebetulan pemerintah Presiden sebagai pihak yang dimenangkan dalam uji materi Undang-Undang P3. Itu untuk informasi terkini mengenai pasca putusan MK 91 terkait Undang-Undang P3. Lanjut. Ya, untuk latar belakang yang kelima, ini tentunya perlu respon yang segera untuk mengantisipasi dinamika global. Ya, tentunya ini disebabkan banyak sekali, ada kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim, terganggunya rantai pasok yang menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi dunia tentunya, dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan pada perekonomian nasional. Nah, tentunya Bapak Ibu ini perlu respon yang diwujudkan dalam bentuk pembuatan standar kebijakan dalam rangka peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi. Tentunya ini melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ini respon yang perlu diantisipasi dalam rangka dinamika global. Nah, terakhir yang 6 poin yang kami rangkum adalah penting untuk memberikan landasan hukum, Bapak Ibu. Landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam mengambil kebijakan dan langkah-langkah tersebut dalam waktu yang sangat segera. Jadi ini yang ada F ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam waktu yang sangat segera. Berikutnya, itulah tadi beberapa 6 poin latar belakang. Bagaimana Bapak Ibu urgensinya? Ini ada kami juga mencarikan dari Perpu 2 tahun 2022. Yang pertama, tentunya Indonesia masih membutuhkan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Jadi kalau kita melihat data yang ada di Februari 21 itu bahwa angkatan kerja kita cukup banyak, 144 juta orang, dan ini adalah naik sekitar 4,20 juta orang dibanding Februari tahun 2021. Sedangkan penduduk bekerja ini adalah 135,61 juta. Ini adalah tren di mana pada kegiatan informal ini cukup banyak, yaitu 59,97. Jadi bekerja pada sektor informal. Berikutnya juga 2 tahun kemarin, ya, pandemi COVID ini juga sangat memberikan dampak, terutama di bidang sektor ketenagakerjaan. Jadi kalau 2 tahun kemarin cukup banyak sektor-sektor yang juga mengalami dampak, termasuk pengangguran ini juga meningkat di masa pandemi COVID. Pengurangan jam kerja juga kemarin menjadi efek juga implikasi dari COVID sekitar 2 tahun. Dan banyak pekerja juga yang sistem kerjanya maupun upahnya juga dilakukan penyesuaian dengan kondisi COVID yang ada. Nah, kebutuhan kenaikan upah ini juga dibutuhkan dalam yang tentunya ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja. Yang kedua, Bapak Ibu, dari urgensi Perpu ini perlu penguatan fundamental ekonomi nasional tentunya untuk menjaga daya saing. Jadi kalau kita melihat dari latar belakang Cipta Kerja semua ini memang tentunya ada beberapa yang dilakukan pemerintah, tadi ada beberapa klaster, itulah yang mencerminkan bagaimana tadi memberikan penguatan kepada khususnya Indonesia, bagaimana investasi juga ada di Indonesia, tentunya tanpa mengabaikan pelindungan dan kepada
kesejahteraan juga kepada kawan-kawan pekerja buruh maupun keberlangsungan usaha bagi dunia usaha. Berikutnya, ini juga yang kedua, perlu penguatan sebelumnya ya. Jadi yang kedua ini penguatan fundamental ekonomi nasional ini juga terjadi pelemahan pertumbuhan ekonomi Bapak Ibu dan kenaikan laju harga, dan kondisi ini juga diproyeksikan akan memburuk ya ke depan ini. Jadi ini diproyeksikan dari data yang ada. Permasalahan supply chain dan mata rantai pasokan yang terdampak pada keterbatasan supply, terutama barang-barang pokok seperti makanan dan energi, ini juga tentunya juga mempengaruhi. Kemarin ada kenaikan BBM, belum lama kenaikan inflasi di beberapa negara maju. Ini juga berpengaruh, terutama juga di Indonesia ini sektor-sektor industri padat karya dengan dampak ekonomi global ini juga mempengaruhi, terutama yang sektor industri padat karya, alas kaki, garment, pakaian jadi dan lain sebagainya ini juga terdampak gitu. Oke, lanjut, ini urgensi Bapak Ibu, ini sudah poin dari urgensi. Nah, masuk ke tujuan Perpu Bapak Ibu. Jadi tentunya Perpu ini juga ada semangat tujuan yang sama begitu, bagaimana menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja. Namanya juga Cipta Kerja. Jadi tujuannya juga bagaimana menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja. Tentunya ini adalah upaya dalam rangka menyerap tenaga kerja yang tadi juga angka pengangguran cukup tinggi dan supply dan demand yang tentunya ini belum balance begitu ya. Berikutnya juga menjamin bahwa setiap warga negara ini memperoleh pekerjaan serta imbalan dalam perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ini tentunya tujuan Perpu yang terkait erat dengan substansi ketenaga kerjaan. Yang ketiga, ini juga melakukan berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan koperasi dan UMKM serta industri nasional. Jadi ini juga ada kemudahan di sektor UMKM dan koperasi. Yang keempat, ini juga ada tujuan Perpu yang keempat menyesuaikan berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan dalam rangka proyek strategis nasional. Jadi ini juga tujuan Perpu ini juga menggambarkan dari klaster-klaster yang ada. Jadi termasuk tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja, mendapatkan perlakuan yang adil dan layak, serta hubungan kerja, ini juga cerminan dari substansi atau klaster ketenaga kerjaan. Berikutnya, ya Bapak Ibu, tanggal 30 Desember kemarin telah terbit. Tentunya bagaimana tindak lanjut dari Perpu 2 itu, kapan berlaku, tentunya sudah jelas 30 Desember. Nah, untuk menjadi undang-undang, tadi kami sampaikan di slide pertama, ada kegiatan atau ada proses yang harus dilakukan oleh pemerintah kepada DPR dalam rangka mendapatkan persetujuan. Jadi untuk menjadi undang-undang ini tentunya harus melalui proses pembahasan di DPR. Jadi perlu mendapatkan dan tidak, dan disetujui atau tidak tadi sudah kami jelaskan. Dalam hal mendapatkan persetujuan, maka Perpu tersebut akan ditetapkan menjadi undang-undang. Jika tidak, tentunya maka Perpu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ini perlu suatu proses 30 hari yang tentunya ini harus dilakukan, bagaimana nanti DPR memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi masih ada tahapan untuk menetapkan Perpu ini, Perpu 2 tahun 2022 ini menjadi sebuah undang-undang. Lanjut. Ya, sebelum Bapak Ibu, sebelum masuk yang topik yang kedua untuk substansi ketenaga kerjaan, kami ingin menggarisbawahi bagaimana memahami Perpu 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja ini secara utuh. Tadi Pak Moderator sudah menyampaikan banyak pemberitaan yang hoax-hoax itu yang sejatinya pemahaman dan pemaknaan dari Bapak Ibu semua, masyarakat yang ada ini sepertinya belum utuh. Jadi kenapa ini penting memahami Perpu 2 secara utuh?
agar tidak terjadi kesalahpahaman, Bapak Ibu. Jadi nanti bisa membaca dari Undang-Undang 13-nya, Undang-Undang Ketenagakerjaan, membaca yang satu lagi adalah Undang-Undang Cipta Kerja, membaca yang terakhir adalah Perpu 2 tahun 2022. Jadi kami ingin menegaskan di sini, kalau hanya membaca sepotong, maka pemahaman atau akan menimbulkan interpretasi dan pengertian atau pemaknaan yang berbeda dari Perpu itu sendiri. Jadi kami ingin menyampaikan di forum webinar ini, pemahamannya harus secara utuh. Nah, karena ini adalah topik khusus klaster tenaga kerja, kami juga ingin menyampaikan dari 1117 halaman tadi, dan sekian pasal, 189 pasal tadi, bab tenaga kerja ada di mana ya, begitu ya. Kadang-kadang kita melihat 100 halaman aja kita sudah malas membaca begitu, apalagi ini Cipta Kerja 1117 halaman. Nah, untuk naker ini Bapak Ibu untuk memudahkan ini ada di bab 4. Ya, nanti ada di bab 4. Itulah klaster ketenagakerjaan atau substansi ketenagakerjaan. Di mana Perpu ini ya Bapak Ibu ada yang mengubah, ada yang menghapus atau menetapkan pengaturan baru ya terhadap ketentuan yang diatur sebelumnya. Di mana itu? Ada 4 undang-undang yang terkait. Jadi yang terkait dengan Cipta Kerja ini di bidang tenaga kerja ada 4 undang-undang. Apa saja itu? Yang pertama, Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang kedua adalah Undang-Undang 40 tentang tahun 2004 tentang SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional. Yang ketiga adalah Undang-Undang 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Dan terakhir adalah Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu 4 undang-undang yang terkait dengan Cipta Kerja, bidang ketenagakerjaan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kami ingin menggarisbawahi yaitu bahwa pemahaman ini harus utuh, tidak bisa parsial. Nanti akhirnya nanti seperti yang Pak Moderator tadi sampaikan, wah ini istirahat 2 hari nggak ada, begitu kan? Terus uang pesangon nggak diatur lagi, gitu kan? PKWT juga nggak ada. Ini memang betul, ini bertebaran berita-berita yang kami harus tentunya meluruskan dari yang sebenarnya, begitu. Nah, kunci yang terakhir di poin 4 ini adalah Bapak Ibu, pasal-pasal yang ada dalam undang-undang existing, artinya Undang-Undang 13 tahun 2003 ini, Undang-Undang Ketenagakerjaan, sepanjang tidak diubah dan sepanjang itu tidak dihapus oleh Perpu Cipta Kerja, maka pasal-pasal tersebut tetap berlaku. Sekali lagi, ini yang saya patut garis bawahi. Pasal-pasal yang ada dalam undang-undang existing, yaitu Undang-Undang 13, jadi nanti Bapak Ibu harus melihat Undang-Undang 13-nya, dan itu sepanjang itu tidak dilakukan perubahan, dan sepanjang itu tidak dihapus oleh Perpu Cipta Kerja ini, maka pasal-pasal tersebut tetap berlaku. Ini Bapak Ibu kata kuncinya. Jadi kalau melihat hanya membaca Perpu, maaf gitu, istirahat 2 hari nggak ada. Wah, harus kita lihat dulu. Nah, kalau melihat sepotong tadi, makanya pemahaman kita harus utuh. Kalau ini hanya sepotong, memang saya juga adik-adik mahasiswa kemarin juga banyak yang bertanya, teman-teman serikat juga beberapa datang di kantor kami. Katanya uang pesangon hilang, begitu ya, nggak ada lagi. Nah, ini menjelaskannya gimana ya, saya bingung ini. Karena harus melihat dulu Undang-Undang 13-nya. Terus kemarin, cuti haid. Wah, nggak ada tuh pasal 80. Kalau kita melihat di pasal Undang-Undang Klaster Tenaga Kerja, memang ada di bab 4. Kebetulan Bapak Ibu mulainya ada di pasal 80. 80 itu adalah ketentuan umum, bagian umum, yang mengatakan tujuan bla 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 tadi. Baru 81, Bapak Ibu, 81 dari bab 4 itu cukup banyak. Mulai dari pelatihan kerja sampai dengan pengawasan, disambung dengan tadi SJSN, BPJS, dan terakhir adalah Undang-Undang P3MI.
Nah, tadi contoh kecil, misalnya tadi, pasal 81 itu jangan diikulkan dengan Undang-Undang 13. Karena tentunya akan berbeda pasal 80 atau pasal 81 Undang-Undang 13 dengan Undang-Undang Cipta Kerja maupun Perpu ini, isinya akan berbeda. Gitu ya. Jadi kalau pasal contoh 81 itu adalah mengenai misalnya cuti haid. Ya memang kalau dicari Perpu, ya nggak ada. Berarti apa Bapak Ibu? Mengenai cuti haid itu masih tetap diatur gitu ya. Jadi bukan nggak ada nih perpunya mengenai cuti haid, cuti melahirkan nggak ada, cuti gugur kandung nggak ada. Ya memang nggak ada karena itu tidak dilakukan perubahan. Jadi kuncinya adalah sepanjang dalam undang-undang existing itu tidak diubah, sepanjang itu tidak dihapus oleh Perpu, ya masih tetap berlaku. Nah terus PKWT, Bu, bagaimana? Nah, PKBT ini tidak diatur, tidak dilakukan perubahan dalam Perpu. Ya berarti mengikuti dalam Undang-Undang existing, Undang-Undang 13. Ini Bapak Ibu, kami sebelum masuk ke substansi, bagaimana pemahaman Perpu ini bisa dilakukan membaca secara utuh, tidak parsial. Baik, lanjut. Lanjut Mbak Siti ya. Ya, masuk dari isi Perpu khusus klaster tenaga kerja, substansi ketenaga kerjaan. Ya Bapak Ibu, kembali lagi pemahaman harus sama karena tentunya akan berbeda manakala kita hanya parsial. Dari Perpu yang ada beberapa pasal mengenai substansi ketenaga kerjaan yang dilakukan perubahan. Yang pertama Bapak Ibu adalah pasal 64. Ya, nanti kami akan mencoba bagaimana cara membaca yang lebih gampang dan itu mudah dimengerti. Ini secara umum dulu. Pasal 64 Bapak Ibu mengenai ketentuan alih daya. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ini saya buat PowerPoint yang mungkin mudah dibaca gitu ya. Undang-Undang Cipta Kerja ini, Undang-Undang 11 tahun 2020 ini tidak mengatur pembatasan jenis pekerjaan. Jadi tidak diatur mengenai alih daya, mengenai pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Tentunya hal ini dimaknai bahwa pelaksanaan alih daya dapat dilakukan terbuka untuk semua jenis pekerjaan dalam suatu proses produksi. Ini existing yang kemarin di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, bagaimana dengan Perpu yang sekarang? Gitu ya. Di pasal 64 ini Perpu mengatur mengenai pembatasan jenis pekerjaan. Jadi ini mengatur alih daya dibatasi hanya dapat dilakukan untuk sebagian pelaksanaan pekerjaan, yang mana hal ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam PP, gitu ya. Jadi nanti Perpu dan apabila ini sudah mendapat persetujuan DPR, tidak berhenti Bapak Ibu di pasal 64. Jadi nanti akan ada perubahan di dalam PP 35 tahun 2021. Nah, tentunya ada alasan perubahan kenapa pasal 64 ini ada di dalam Perpu. Yang pertama adalah untuk memberikan peluang atau kesempatan yang lebih luas bagi pekerja sebagai pekerja. Mohon maaf, ini kok jadi coret-coret begini ya, Mbak Siti? Ini kenapa jadi coret sebentar ini? Iya Bu, nggak tahu dari sananya. Begitu ya. Oke, kami lanjutkan. Ya, untuk alasan perubahan, kenapa pasal 64 ada di Perpu, yaitu untuk memberikan peluang atau kesempatan yang lebih luas bagi pekerja sebagai pekerja tetap atau PKWTT guna melaksanakan pekerjaan yang bersifat tetap. Yang kedua, tentunya di sisi lain, Bapak Ibu, ini adanya pembatasan pelaksanaan pekerjaan tersebut juga tidak mengurangi upaya perusahaan untuk tetap dapat mengembangkan usahanya. Dan yang ketiga, untuk memberikan ketenangan dalam bekerja, sehingga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dan pada akhirnya akan mencapai kelangsungan bekerja dan kelangsungan usaha. Ini alasan perubahan di pasal 64 mengenai ketentuan alih daya. Konsekuensi hukum Bapak Ibu dari pasal 64 ini yang ada di Perpu, ini adalah tentunya akan merevisi peraturan pelaksanaannya, yaitu PP 35 tahun 2021. Jadi nanti ada penjabaran lebih lanjut.
di dalam revisi PP 35. Berikutnya, substansi ketenagakerjaan yang kedua, lanjut, Mbak Siti. Ya, untuk revisi yang kedua, substansi ketenagakerjaan yang kedua mengenai upah minimum. Jadi yang tadi 64, ini ada di 88C, 88D, dan 88F. Jadi ada 3 pasal mengenai upah minimum. Yang pertama yaitu penegasan mengenai syarat penetapan upah minimum kabupaten kota. Ya, ini ada di 88C. Bahwa upah minimum kabupaten kota dapat ditetapkan apabila hasil penghitungannya lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Jadi ini penegasan di pasal 88C. Sementara bagi kabupaten kota yang belum mempunyai UMK, upah minimum kabupaten kota, dan akan menetapkan UMK, harus memenuhi syarat tertentu yang diatur dalam peraturan pemerintah. Berikutnya untuk 88D, ini perubahan formula penghitungan upah minimum Bapak Ibu. Yang kemarin tentunya ada variabel yang digunakan itu adalah pertumbuhan ekonomi atau inflasi saja. Nah, di dalam Perpu ini, variabel formula penghitungan upah minimum ini mempertimbangkan 3 variabel, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Nah, tentunya pasti pertanyaan indeks tertentu itu apa ya, begitu ya. Ini nanti tentunya tidak diatur di dalam Perpu ini, karena ini akan lebih lanjut dijelaskan pada PP. Berikutnya yang ketiga di 88F, ini adalah kewenangan pemerintah menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berbeda. Di 88F ini Bapak Ibu, ini rumusan baru, yaitu adalah dalam hal terjadi keadaan tertentu, ya, ketentuan ini memberikan keadaan tertentu dimaksudkan landasan hukum bagi pemerintah guna mengantisipasi keadaan tertentu yang berdampak pada kelangsungan bekerja dan kelangsungan usaha. Jadi keadaan tertentu tersebut antara lain ya Bapak Ibu di sana bisa dibaca di penjelasan 88F, itu adalah antara lain dalam hal terjadi bencana, dalam hal kondisi luar biasa perekonomian global dan atau nasional seperti bencana non-alam pandemi. Jadi ini di 88F itu adalah pemerintah dapat menetapkan formula baru yang berbeda dari formula upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88C, begitu ya. Jadi ini ada kondisi tertentu atau keadaan tertentu, 88F ini bisa dilakukan formula di luar formula umum atau di 88C. Nah, tentunya pasal-pasal mengenai upah ini akan membawa konsekuensi juga, sama halnya dengan alih daya tadi, akan merubah atau mengubah PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Ini juga akan dilakukan perubahan untuk PP pengupahan. Jadi 2 pasal di atas mengenai alih daya, pasal 64 dan 88F ini adalah substansi baru di dalam Perpu. Berikutnya ya, perubahan lainnya Bapak Ibu tadi sudah ada 4 pasal ya. Jadi pasal 64 mengenai alih daya, bagaimana itu perubahan yang berikutnya adalah upah minimum, itu 88C, 88D, dan 88F. Jadi 4 pasal mengenai upah dan alih daya. Nah, perubahan lainnya Bapak Ibu, ini ada tersebar juga di 67, pasal 92, pasal 84, dan 46D. Yang 67 ini hanya penggunaan konsistensi istilah atau terminologi disabilitas, yang tentunya ini mengacu kepada Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah, jadi 67 ini nggak masuk kategori substansi karena ini hanya penggunaan terminologi
yang dulunya adalah penyandang cacat. Jadi ini kita sesuaikan terminologi dengan Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Jadi nanti pasal 67 nanti bisa dibuka, tidak ada lagi mengenai penyandang cacat, tetapi adalah penyandang disabilitas. Jadi ini hanya 67 itu hanya terminologi saja. Berikutnya di pasal 92 ini tidak perubahan substansi, tetapi hanya penegasan, Bapak Ibu. 92 itu hanya penegasan mengenai kewajiban penggunaan struktur dan skala upah. Jadi kalau Bapak Ibu suka dengar susu itu ya, susu itu adalah struktur dan skala upah, bukan susu yang lain begitu, bukan susu Milo atau susu, tapi susu dan struktur dan skala upah untuk menetapkan upah bagi pekerja buruh yang memiliki masa kerja 1 tahun atau lebih. Jadi di pasal 92 itu hanya penegasan. Kalau di yang cipta kerja itu ada, dan ini kita tambahkan untuk apa susu ini, struktur skala upah bagi pekerja buruh yang memiliki masa kerja 1 tahun atau lebih. Yang ketiga, Bapak Ibu, 2 pasal ini adalah perbaikan rujukan. Jadi nanti yang kalau membaca 84 itu apa yang merubah ya? Termasuk 84D mengenai CKP ini apa ya? Jadi yang nomor 3 ini hanya perbaikan rujukan saja, Bapak Ibu. Jadi 84 dan pasal 46D yang terkait dengan program jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi ini 8 pasal yang ada di dalam Perpu khusus substansi ketenaga kerjaan. Jadi kembali lagi pemahaman tadi slide itu, yang di luar ini bagaimana pertanyaannya? Ya tidak berubah begitu ya Bapak Ibu. Jadi yang mengenai misalnya kemarin pesangon, terus mengenai cuti, waktu istirahat, waktu kerja, di mana itu yang nggak berubah. Jadi yang saya sampaikan ini adalah 8 pasal, hanya 8 pasal. Kembali lagi, hanya 8 pasal itu pun tidak semuanya. Sebelumnya, jangan dipindah dulu. Jadi hanya 8 pasal. Jadi yang slide di layar ini, yang Bapak Ibu baca, ini hanya terminologi. Memang berubah, tapi hanya penyandang disabilitas, dari penyandang cacat. 92, ini hanya penegasan bahwa struktur skala upah itu untuk siapa? Pekerja buruh yang memiliki masa kerja 1 tahun. Kalau UM untuk mereka yang di bawah 1 tahun. Nah, ini ada penegasan. Yang ketiga, nanti jangan dibaca, wah 84 berubah nih, 46D berubah, JKP juga berubah. Padahal baca dulu secara utuh. 84 dan 46D ini hanya merubah. Nanti saya sampaikan di lampiran secara sekilas. Hanya merubah rujukan ayat saja. Untuk substansinya tidak berubah. Jadi sekali lagi, untuk pasal yang tidak diubah, untuk pasal yang tidak dilakukan penghapusan atau perubahan, pembacanya adalah tetap existing dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ini perubahan dari substansi ketenagakerjaan yang ada di dalam Perpu. Jadi 64 itu substansi baru untuk ahli daya, dan pasal 1 lagi tadi mengenai 88F untuk upah minimum dalam hal atau keadaan tertentu. Berikutnya, lanjut. Ya, ketentuan lainnya Bapak Ibu ini hanya penegasan. Jadi selain ketentuan pasal-pasal yang diubah tadi, Perpu Cipta Kerja juga memuat substansi ketenagakerjaan lainnya yang diatur dalam UU CK. Misalnya PKWT, waktu kerja, waktu istirahat, PHK, pesangon, jaminan kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Nanti juga ada PMI ya, pekerja migran itu ada, ini antara lain saja. Jadi yang lain ini ya tetap begitu ya. Wah ini PKWT ya tetap, waktu kerja ya tetap 7 jam sehari atau 8 jam sehari atau 40 jam seminggu ya tetap, itulah waktu kerja. Untuk istirahat mingguannya ada, yang kemarin istirahat mingguan tidak ada. Mari kita baca begitu kan, apakah ada penghilangan atau penghapusan norma untuk waktu kerja atau waktu istirahat? Tidak, Bapak Ibu. Jadi yang 2 hari itu dihapus katanya kan, kemarin kalau saya ikutin medsos berita juga nggak ada begitu kan. Nah ini yang harus kita luruskan. Kami juga teman-teman di Biro Hukum khususnya dan teman-teman PH ini kan
sering dipanggil Bareskrim, Mbak Intelkam, BIN, ini hanya untuk mengklarifikasi hoax-hoax yang di luar. Apakah betul, misalnya tadi, cuti haid hilang. Kami dipanggil juga Bareskrim. Jadi ini bagian acara hari ini sangat bagus begitu ya, untuk memberikan pemahaman yang benar, pemaknaan yang benar untuk substansi ketenagakerjaan yang ada di dalam Perpu 2 tahun 2022. Jadi yang di luar ini adalah materi atau pasal yang tidak berubah, gitu ya Bapak Ibu. Lanjut. Ya, lanjut Mbak Siti ya. Ketentuan penutup Bapak Ibu ini juga banyak dipertanyakan begitu. Bagaimana eksistensi dengan peraturan pelaksanaannya yang ada? Di Naker ini ada 4 Bapak Ibu ya, PP 34, 35, 36, dan 37. 34 ini mengenai tenaga kerja asing, 35 itu banyak, itu ada waktu kerja, waktu istirahat, pesangon, PKWT dan sebagainya di 35. 36 itu adalah PP pengupahan, dan PP 37 adalah mengenai JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, tentunya tadi yang saya sampaikan di depan, konsekuensi dari Perpu 2 ini, mana yang akan dilakukan perubahan? Hanya 2 ya Bapak Ibu, hanya 2 PP. Jadi karena TKA tidak ada perubahan, maka 34 PP 34 itu juga tidak diubah. Yang akan diubah yang mana? Yaitu adalah PP 35 dan 36. Tadi yang terkait untuk ahli daya di pasal 64 tadi, penjabaran lebih lanjut, itu akan mengubah PP 35. Untuk 88F itu akan membawa konsekuensi perubahan di PP 36 mengenai pengupahan. 185 di dalam Perpu itu, Bapak Ibu, jadi ada penegasan bahwa dengan berlakunya Perpu ini, Perpu 2 ini, maka Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi nanti jangan sepotong juga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Waduh, yang pasal di luar 8 itu bagaimana ya? Berarti nggak ada. Bukan. Nah, jadi kembali lagi, ini yang tertuang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, di dalam Perpu ini itu adalah dituangkan kembali, kecuali pasal-pasal yang mengalami perubahan atau penegasan atau rujukan ayat atau pasal yang kurang pas. Jadi itu yang hanya dilakukan perubahan. Untuk selebihnya tidak demikian. Nah, 186 di dalam Perpu ini mulai berlakunya kapan? Tentunya Bapak Ibu sudah tahu kemarin 30 Desember 2022. Jadi tadi ini masih satu proses lagi bagaimana tahapan untuk persetujuan DPR ini harus dilakukan gitu untuk menjadi sebuah undang-undang. Berikutnya, ya. Sekilas untuk proses perubahan substansi tenaga kerja, Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan bahwa perubahan pasal-pasal yang terkait dengan substansi ketenaga kerjaan ini tentunya mengacu pada hasil sosialisasi dan serap aspirasi Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan pemerintah di beberapa daerah. Jadi serap aspirasi ini kami juga sampaikan di sini di forum webinar ini bahwa tim Satgas Undang-Undang Cipta Kerja ini ada tim Satgas yang dipimpin oleh Pak Wamenkyu dan anggotanya adalah seluruh klaster yang ada di Cipta Kerja. Ini melakukan berbagai kegiatan yaitu serap aspirasi di beberapa daerah. Ini sudah dilakukan oleh Satgas Undang-Undang Cipta Kerja dengan beberapa kementerian lembaga. Yang kedua, tentunya simultan dengan kegiatan sosialisasi tersebut juga dilakukan kajian oleh berbagai lembaga independen, termasuk dari LDUI dan CSIS ini juga melakukan kajian terhadap klaster tenaga kerja. Nah, tentunya berdasarkan hal tersebut, pemerintah kemudian melakukan pembahasan mengenai materi muatan yang perlu dilakukan perubahan. Tentunya dengan mempertimbangkan aspek-aspek ya, beberapa aspek dan tujuan utama dari Cipta Kerja itu sendiri, yaitu penciptaan perluasan kesempatan kerja dan pelindungan pekerja buruh, tentunya dengan menjaga kelangsungan usaha. Ini sekilas proses perubahan yang sudah dilakukan bersama-sama pemerintah di dalam
klaster-klaster yang ada di Cipta Kerja. Berikutnya, lanjut Bapak Ibu, kami ingin menampilkan sekilas lampiran tadi, bagaimana cara membaca saja untuk memudahkan. Berikutnya, ya, ini tadi di slide sebelumnya ada pasal 64 ya Bapak Ibu. Jadi karena tadi jangan sepotong. Nah, sepotongnya itu melihat yang sebelah kiri. Lihat Undang-Undang 13, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Perpu 2 2022. Di Cipta Kerja, di Undang-Undang 11 tahun 2020 ini, di pasal 64 tertulis adalah dihapus. Nah, oleh Perpu 2, ini pasal 64-nya tadi yang saya bacakan tadi, ada substansi baru mengenai alidaya. Jadi jenis pekerjaan apa saja yang nanti akan dilakukan melalui alidaya ini, yang tentunya akan dijabarkan dalam PP. Ini cara membaca saja Bapak Ibu, yang kanan ini adalah substansi baru. Dua pasal baru yang lainnya adalah 88F. Nah, kalau di sebelah kiri kosong karena di dalam 13 nggak ada, di dalam Cipta Kerja nggak ada, adanya di mana? 88F. Tadi dalam keadaan tertentu, pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berbeda dari formula penghitungan sebagaimana dimaksud 88D. Nah, tadi penjelasannya ada dampak pandemi COVID, ada dampak perekonomian global, dan lain sebagainya. Ini substansi di dalam pengupahan. Berikutnya cara membaca berikutnya yang lain. Di Perpu 2 ini, lanjut, ya, di dalam 67 Bapak Ibu tadi, nanti jangan juga, wah 67 berubah ini ya, berubah semua. Yang mana lagi ini ya? Ini kayak harus dijelaskan juga. 67 itu memang berubah, tapi hanya penyesuaian nomenklatur atau terminologi. 67 Undang-Undang sebelah kiri, Undang-Undang 13 mengatakan menggunakan nomenklatur penyandang cacat. Di sana sudah penyandang disabilitas. Derajat kecacatan menjadi ragam penyandang disabilitas. Jadi itu yang disesuaikan dengan Undang-Undang disabilitas, penyandang disabilitas. Berikutnya lanjut. Izin Bu Karo, waktunya tinggal 3 menit Ya. Bu Karo. Ya, 3 menit pas Mas Faisal. 88C Bapak Ibu. Nah, ini 88C tidak semuanya jadi membacanya. Jadi ayat 1 tetap, ayat 2 gubernur dapat menetapkan UMK. Yang syarat tertentu ada di mana ya? Gitu kan? Hilang atau tidak? Ada nanti di pasal berikutnya. Next berikutnya. Syarat tertentu ada di mana? Itu hanya reposisi ayat. Lanjutnya, ada di ayat 6. Nah, ini Bapak Ibu, ini saya tidak saya memberikan pemahaman yang benar untuk membaca supaya tidak salah lagi dalam memaknai dan memahami dari substansi tenaga kerja. Berikutnya, lanjut ya. Ini 92, ini penegasan tadi. Jadi kalau kita Bapak Ibu lihat yang kiri dalam Cipta Kerja, ayat 2, struktur dan skala upah digunakan sebagai pedoman dalam pengusaha dalam menetapkan upah, titik. Nah, yang sekarang itu ada penegasan untuk siapa? Bagi pekerja buruh yang memiliki masa kerja 1 tahun atau lebih. Jadi ini ada penegasan dari 92. Jadi nanti kesannya saya melihat di selebaran juga ada yang dikutip semua 92, seolah-olah ini baru semua. Tidak demikian. Ini penegasan untuk struktur skala upah. Lanjut. Ini untuk yang 2 pasal penegasan atau berubah. 88D, Bapak Ibu, ini dari kata hanya perubahan aja. Kata penggantian kata dari perhitungan menjadi penghitungan. Ya, di sini ada formula dulu perhitungan, sekarang penghitungan. Jadi ini dilakukan penyesuaian. Berikutnya, nah 84 ini juga rujukan ayat 46D CKP. Tadi CKP apa ya yang berubah? Ini hanya rujukan kelompok 2 pasal rujukan yang dilakukan perbaikan. Contoh 46D, lanjut. Mana yang dilakukan rujukan yang kurang pas? Dulu di ayat 4 di Cipta Kerja itu rujukannya ayat 2. Sekarang menjadi Perpu 2 itu rujukannya menjadi ayat 3. Jadi ini Bapak Ibu, jadi jangan nanti menafsirkan banyak sekali ya naker. Nah, ini hanya perubahan ayat, dua pasal, terus nanti adalah terminologi disabilitas.
di luar itu, selain dari yang saya sampaikan ini adalah tetap ya. Jadi nanti ada haid, ada ditanya lagi semua. Nah, ini pemahaman yang harusnya utuh dari Undang-Undang 13, dari Undang-Undang CK dan Undang-Undang Perpu 2. Yang terakhir Mbak Siti, ini hanya sebagai tambahan informasi saja bahwa perpu-perpu ini juga kemendesakan dan hal ihwal kegentingan yang memaksa ini pernah juga dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi, yaitu MK 138 tahun 2009 tentang Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi waktu itu adalah Perpu 4, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009. Ini juga diperpukan dan sudah mendapatkan persetujuan DPR menjadi Undang-Undang 19 tahun 2019. Jadi Perpu ini sudah ditetapkan menjadi undang-undang terkait Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi ini ada alasan kemendesakan ya di pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Perkara 138 tahun 2009 ini juga pernah dilakukan kemendesakan, yaitu untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat. Yang kedua, undang-undang dibutuhkan itu belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memadainya undang-undang yang ada saat ini. Dan terakhir, jika ini dilakukan melalui prosedur biasa, artinya persidangan yang sebagaimana umumnya, tentunya kemendesakan ini juga perlu kepastian yang harus segera diselesaikan. Saya rasa itu, Bapak Ibu sekalian, Pak Moderator, Mas Faisal, yang bisa kami sampaikan sharing informasi dari topik yang sedang menghangat satu minggu ini terkait dengan Perpu 2 tahun 2022. Saya rasa itu, mohon maaf apabila penyampaian kami ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Karo Hukum atas penjelasannya yang sangat jelas dan lugas. Harapannya setelah mengikuti webinar ini, baik melalui Zoom maupun melalui YouTube, bisa tercerahkan Bu, sehingga sudah tidak muncul lagi hoax-hoax yang bertebaran di media sosial. Terima kasih Bu Karo. Kemudian kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bu Karo, ini udah banyak, hampir kurang lebih 120 pertanyaan Bu Karo yang masuk ke link Google Form untuk chat berkaitan dengan pertanyaan. Mungkin ada beberapa yang coba saya rangkum Bu Karo karena berkaitan keterbatasan waktu. Yang pertama ada yang menanyakan berkaitan dengan perubahan di 64 Bu. Apakah bisa di-spill Bu sedikit Bu konsep perubahannya, pengaturannya di PP apakah seperti apa, ataukah di PP akan melakukan pembatasan seperti di penjelasan pasal 66 hanya 5 untuk pekerjaan, cleaning service, catering, security, jasa penunjang maupun jasa penyedia angkut, apakah itu atau lebih dari itu Bu yang akan dibuka? Apakah kemudian lebih kepada pekerjaan, jenis pekerjaan atau jabatan Bu seperti itu? Mungkin itu dulu Bu, satu persatu Bu. Itu yang paling banyak ditanyakan konsep perubahannya Bu. Iya, terima kasih Mas Faisal ya, pertanyaan untuk 64 terhadap substansi baru begitu ya. Tadi di awal kami sampaikan ya Bapak Ibu bahwa 66 ini adalah baru dari yang Cipta Kerja Undang-Undang 11 ini tidak diatur. Bisa dibantu slide-nya tadi di pasal 64. Pertanyaan Mas Faisal tadi apakah bisa disampaikan begitu ya, konsepnya seperti apa begitu. PP-nya tadi nanti akan mengatur seperti apa, pembatasan untuk pekerjaan yang boleh dialihdayakan. Terus terang saja Pak Faisal dan Bapak sekalian, kami belum bisa menyampaikan di sini konsep seperti apa mengenai tindak lanjut dari pasal 64 ini. Memang betul yang disampaikan tadi bahwa ada 5 untuk saat ini, itu yang tadi disampaikan, ada security, ada catering, ada cleaning service, security dan lain sebagainya, ada 5 itu pun juga kami belum bisa menyampaikan di sini karena
proses tadi yang di depan itu, ini harus sebuah undang-undang dulu, baru peraturan pelaksanaan nanti yang akan kami lakukan perubahan. Terus terang, mohon maaf, kami belum bisa menyampaikan gambaran secara utuh seperti apa konsep mengenai pekerjaan yang bisa dilakukan alih daya itu. Tentunya yang jelas tidak akan dilakukan Naker sendiri. Tentunya ini sektor-sektor kementerian lain tentunya juga akan memberikan masukan terhadap penyempurnaan terhadap PP tersebut. Jadi tentunya bisa jadi yang 5 tadi yang disampaikan tidak bisa jadi bertambah begitu. Jadi nanti sektor yang akan menyampaikan tentunya. Saya rasa itu untuk pertanyaannya, Mas Faisal. Mungkin pertanyaan lanjutannya, Bu, berarti kan pasal 64 ini tidak langsung operasional ya, Bu Karo ya? Harus menunggu PP-nya terlebih dahulu ya, Bu? Ya. Ya. Karena ini masih tentunya secara hukum, kalau secara hukum ini kan PP-nya masih existing. Dan peraturan pelaksanaan tadi di ketentuan penutup sudah saya sampaikan bahwa peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja atau Perpu ini sepanjang itu tidak bertentangan atau belum ditetapkan masih tetap berlaku begitu ya. Artinya sampai menunggu revisi PP yang nanti, PP baik itu 35 maupun 36, maka pengaturan di dalam PP tersebut, 2 PP tersebut masih tetap berlaku. Baik, satu lagi ini Bu, pertanyaan berkaitan dengan pasal 64 Bu. Ini kan dengan terbitnya Undang-Undang 11 2020 dengan adanya alih daya, kemudian banyak perusahaan yang sudah kemudian melakukan ahli dayanya ini untuk berbagai macam jenis pekerjaan Bu, di luar 5 yang tadi seperti itu. Nah, apakah nantinya ketika diundangkannya PP ini ada tenggang waktu nggak Bu untuk penyesuaian? Karena banyak perusahaan misalnya yang sudah terlanjur melakukan kontrak misalnya Bu dari Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 terhadap pekerjaan-pekerjaan yang misalnya nanti di luar yang diatur di dalam revisi di revisi PP 35. Ya, terima kasih Mas Faisal untuk pertanyaan ketiga. Ini untuk peralihan tentunya bagaimana nanti mengakomodasi atau mengakomodir hal-hal yang sudah implementatif yang mengacu kepada Undang-Undang Cipta Kerja, tentunya pasti ada solusi di dalam PP nanti. Nah, katakanlah kami menjadi contoh yang lain misalnya. PP PKB waktu Undang-Undang 13 dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja tentunya ini juga ada peralihan. Kan tidak serta-merta langsung di-cut off menjadi pengaturan kepada aturan yang baru. Demikian halnya nanti tentunya hal-hal yang sudah dilakukan pasal 64 yang notabene 64, 65 itu dihapus dengan Cipta Kerja dan ini menjadi hidup, tentunya nanti ada peralihan, apalagi di legal drafting tentunya ada peralihan atau bab pengaturan peralihan yang mengatakan sampai mana dan kapan itu harus menyesuaikan dengan PP yang baru. Jadi tentunya ada solusi di dalam peralihan, manakala ini sudah dilakukan alih daya ini dengan semua jenis pekerjaan yang mengacu kepada Undang-Undang Cipta Kerja. Itu nanti bisa di peraturan peralihannya. Begitu. Kemudian, ya, saya lanjut ya Bu, Karo nih ada lagi pertanyaan. Ada juga yang minta di-spill Bu, berkaitan dengan indeks tertentunya itu apa aja sih Bu? Seperti itu. Ini pertanyaannya sebetulnya sama ya, karena pertanyaan yang pertama itu karena terkait pasal baru di 64, dan yang kedua pertanyaan di spill itu bagaimana sih 688F tadi yang dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan. Nah ini kita juga belum bisa tentunya indeks tertentu itu apa saja. Apakah itu mempertimbangkan mengenai produktivitas, ya, pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tenaga kerja dan lain sebagainya. Ini yang tentunya harus kita melihat proses, dan kita juga punya Dewan Pengupahan juga ya Mas Faisal. Jadi ini kan juga tidak kita saja naker, tetapi juga pelibatan dari LKS Tripartit Nasional, Dewan Pengupahan Nasional, pakar di bidang ekonomi, BPS tentunya bisa memberikan kontribusi masukan terhadap indeks tertentu itu seperti apa begitu ya. Jadi nanti ini yang saya terus terang mohon maaf belum bisa menyampaikan ini karena ini juga masih perpu.
masih perjalanan yang harus ditetapkan persetujuan DPR baru nanti. Nah, tentunya pemerintah juga sama dengan pembahasan yang lalu, kan kita mengundang semuanya. Jadi sebelum proses PAK, harmonisasi, proses-proses tentunya harus kami lalui dengan meaningful participation yang sebagaimana MK sampaikan di uji formil kemarin. Baik Bu Karo, terima kasih. Kemudian masih cukup banyak Bu, tapi kita coba batasi ya Bu, paling tidak 10 menit lagi. Ini juga berkaitan dengan keberadaan Bu, uji material di MA berkaitan dengan Permenaker 18 2022 Bu. Nah, seiring dengan terbitnya Perpu 2 2022 ini, bagaimana Bu menurut Bu Karo Bu? Iya, saya ingin menyampaikan di sini bahwa lahirnya Permenaker 18 ini kan jelas adanya dengan kondisi dan situasi yang sebetulnya ini adalah tidak normal. Kita membaca bersama di dalam 18/2022 kemarin mengenai UM 2023. Judulnya saja upah minimum untuk tahun 2023. Dan itu tentunya situasional tahun ini adalah tahun 2023 ini tentunya akan berakhir di Desember nanti, dan pertanyaan Mas Faisal menarik ya, karena dengan keadaan tertentu 88F ini kan pertanyaannya ke kami juga, apakah itu nanti akan diangkat kembali begitu kan? Itu kan sebetulnya belum pasti juga begitu. Dan proses di JR Mahkamah Agung ini kan sedang berlangsung ya. Teman-teman dari Apindo ini juga men-JR-kan Permenaker 18 yang saat ini sedang berlangsung, artinya belum ada keputusan. Nah, belum ada keputusan, di tengah jalan ini sudah ada Perpu dan mungkin dalam waktu dekat Perpu ini akan ditetapkan. Nah, tentunya Mas Faisal menggiring apakah ini spill begitu untuk 88F-nya seperti apa untuk penerjemahan dari indeks tertentu itu, ya kan? Kalau kami dari kami Naker, dan tentunya ini juga menjadi kemarin catatan kami, apakah indeks tertentu ini serta-merta 18? Bisa jadi tidak begitu ya, bisa jadi iya, dan ini tentunya harus melihat perkembangan kekinian mengenai bagaimana penerjemahan dari indeks tertentu itu. Jadi PE mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu ya. Itu Mas Faisal. Pertanyaan yang dua itu pastinya sama. 64 untuk mengintip ya apa sih sebetulnya gambaran besar dari PP perubahan nanti di 35 maupun PP 36 terkait pasal 88F tadi. Demikian Mas Faisal. Baik Ibu, terima kasih. Masih banyak lagi Bu, ada lagi pertanyaannya ini dari dari mahasiswa Poltek juga ini Bu, berkaitan dengan bagaimana tindak lanjut dari peraturan turunan seperti PP 35 dan 36, di mana mengingat secara jelas di dalam PP tersebut payung hukumnya adalah Undang-Undang 11 2020. Sedangkan payung hukumnya kan sudah dicabut dengan adanya Perpu ini, Bu. Iya, terima kasih. Yang pertanyaan dari mahasiswa Poltek ya. Ini kan jawaban ini tentunya terkait dengan ketentuan penutup tadi 185 sama 184 ya. Artinya peraturan pelaksanaan khususnya klaster-klaster yang ada di Cipta Kerja termasuk Naker yaitu PP-PP yang ada itu kan sudah di-state di sana. Mbak Siti bisa disampaikan, ditampilkan kembali tadi yang ketentuan penutup supaya kita sama-sama memahami tadi. Di terus ya ketentuan penutup tadi di pasal 184 bahwa ya jadi di sana itu pada saat peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini berlaku ya kita baca yang B ya stop yang huruf B, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpu ini. Jadi yang pertanyaannya tadi, bagaimana PP-PP yang ada 34, 35, 36 dan 37 klaster tenaga kerja bagaimana? Ya, kita menggunakan 184 dari Perpu ini.
karena PP-PP-nya saat ini ada, ya ini masih dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan gitu. Nah, bagaimana nanti prosesnya? Tentunya dengan PP yang baru pasti akan mencabut PP-PP yang lama, khususnya 35 dan 36. Demikian, Mas Faisal. Ya, Bu. Lagi Bu, ada lagi pertanyaan, ini adalah berkaitan dengan adanya perubahan pasal 64 juga, karena mereka bilang bahwa di berbagai statement yang dilakukan oleh ketua serikat, para ketua serikat maupun juga Kadin dan Apindo merasa tidak dilibatkan di dalam pembuatan Perpu, Bu. Nah, kenapa kemudian muncul tiba-tiba pasal 64-nya, Bu? Boleh jelaskan sedikit, Bu Karo? Ya, terima kasih. Sebetulnya ya ini pertanyaan sama ya, apakah pelibatan seluruh stakeholder itu dilakukan? Tadi saya jawab di slide terakhir sebelum slide terima kasih itu kan langkah yang telah dilakukan pemerintah begitu ya. Jadi ada sosialisasi maupun serap aspirasi ya di slide ini. Jadi Bapak Ibu memang tahapan-tahapan yang dilakukan itu kan tidak seluruhnya melibatkan keterwakilan Bapak Ibu, baik itu adalah Serikat Pekerja maupun Apindo, Kadin Apindo ini kan sudah ada keterwakilannya. Ada LKS tripartit yang itu sudah terwakilkan teman-teman Serikat Pekerja, Serikat Buruh maupun dari Apindo. Dari Dewan Pengupahan, demikian juga masalah upah. Di Dewan Pengupahan itu kan juga keterwakilan selain 3 tadi, pemerintah, Serikat Pekerja, dan pengusaha, juga ada unsur yang lain, yaitu adalah akademisi. Itu kan juga ada. Unsur dari BPS juga ada. Artinya keterlibatan secara tidak langsung itu sebetulnya pemerintah sudah melakukan gitu. Bahwa aspirasi, serap aspirasi yang kami lakukan di sini, dan kami juga hadir langsung di beberapa daerah bersama kawan-kawan KL lain untuk Cipta Kerja ini, juga stakeholder yang diundang itu adalah berbagai multi. Jadi ada mahasiswa, ada dosen, ada teman-teman serikat, ada pengusaha dan lain sebagainya. Itu target dari serap aspirasi yang dilakukan Satgas Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi memang ada secara garis besar memang menyuarakan hal-hal yang dulunya di waktu Cipta Kerja dibahas itu juga disuarakan. Contoh misalnya pengupahan ini kan kembali ke PP 78, begitu ya Mas Faisal? Iya. Yang teman-teman kami catat di beberapa serap aspirasi, wah ini kalau PP 36 kurang pas, begitu kan? Kembalilah ke 78 yang menggunakan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, bukan pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Nah, itu beberapa contoh misalnya, itu yang dilakukan hasil serap aspirasi, contoh-contoh itu. Termasuk juga bagaimana penghitungan misalnya masalah 156 begitu kan, kembali ke Undang-Undang 13 itu yang banyak disuarakan kawan-kawan dari serikat begitu. Jadi sebetulnya pemerintah juga mencatat, tetapi ini kan juga pembahasan ini juga tidak serta-merta hanya berhenti di Naker, tapi juga bagaimana dengan kementerian lembaga terkait juga andil di sana dalam seluruh Cipta Kerja klaster yang ada. Jadi 11 klaster yang itu ada. Demikian Mas Faisal. Ya, baik Bu Karo. Satu lagi nih Bu Karo berkaitan dengan perubahan-perubahan ya. Kalau kita lihat kan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini 13 kali diuji materi ya Bu Karo. Selain berkaitan dengan formil dan juga material. Nah, kalau kita lihat di dalam putusan MK nomor 103 itu kan di dalam putusannya ada dissenting opinion Bu Karo berkaitan dengan materi yang ada di dalam UCK, itu berkaitan dengan jangka waktu PKWT, alidaya, kemudian pengupahan dan PHK. Kenapa kemudian di dalam Perpu 2 ini belum mengakomodir dissenting opinion yang dimuat di dalam putusan MK 103 Bu Karo? Ya. Ya, terima kasih. Untuk dissenting opinion di MK 91 itu sebetulnya juga sudah menjadi bahan pertimbangan ya Mas Faisal. Artinya apa yang menjadi catatan 4 hakim ya, 4 hakim di MK itu kan sudah menjadi pertimbangan kita pada saat membahas substansi yang akan dilakukan perubahan.
Tentunya dengan pertimbangan pembahasan yang ada, ini kan tidak serta-merta yang ada di catatan dalam dissenting opinion MK91 ini juga bisa kita respon. Sama halnya kan LKS tripartit memberikan rekomendasi kepada Ibu Menaker ini kan tidak serta-merta harus mendapatkan persetujuan semuanya atau menjadi dicantumkan semua di dalam ayat atau pasal yang ada. Tetapi ini menjadi pertimbangan pada saat pembahasan. 103 melalui dissenting opinion 4 hakim ini juga menjadi bahan pertimbangan juga. Termasuk yang tadi kami sampaikan di poin 2 di layar ini, kajian-kajian dari lembaga independen ini juga memberikan kontribusi rekomendasi masukan kepada Kemenaker ini. Baik, terima kasih Bu Karo. Pertanyaan terakhir Bu Karo di pertanyaan penutup kita adalah seberapa yakin kemudian pemerintah yakin bahwa Perpu ini akan disetujui oleh DPR, Bu Karo? Ya, ini ya kalau seberapa yakin ya tentunya ini kan pembahasannya di DPR begitu ya Mas Faisal. Kalau saya jawab iya ternyata tidak atau sebaliknya tidak ternyata iya kan, karena ini kan tentunya forum lembaga DPR ini kan berbeda begitu ya. Sementara kami ini kan pemerintah yang tentunya akan meminta persetujuan kepada DPR, yang di sana tentunya fraksi cukup banyak begitu kan. Nah, kalau pertanyaan ini kami tidak menjawab wah pasti 100%, nah nanti saya 100 atau tadi pasal 22 aja memberikan ruang begitu ya. Pasal 22-nya jika iya disetujui dan jika tidak disetujui, tapi itu ada ruang semuanya begitu ya. Nah, tapi tentunya kalau sebagai pemerintah kalau ditanya ya pasti 30 hari yang proses itu harus dilakukan, pemerintah pasti akan melakukan untuk tahapan-tahapan itu. Jadi ya tidak serta-merta jawaban Pak Rusdian apakah harus setuju ya undang-undang Konstitusi 1945 demikian mengaturnya. Karena jaminan di DPR kan kami tidak bisa menjawab, banyak fraksi juga, banyak kepentingan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama juga Perpu 2 sudah ditetapkan dalam undang-undang begitu. Undang-undang berapa saya tidak tahu, tapi karena di awal tahun biasanya nomornya juga nomor kecil gitu ya. Saya rasa itu Mas Faisal dari informasi yang bisa kami sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian. Jika mungkin ada kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya atas informasi yang saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Bu Karo. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan untuk pemaparan dan juga jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh Bu Karo. Semoga kita semua di sini mendapatkan gambaran secara jelas dan juga secara utuh berkaitan dengan Perpu 2 tahun 2002 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Sebelum ditutup, Bu Karo izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kesimpulan tentang pemaparan materi dari Bu Karo pada sore hari ini. Yang pertama adalah Perpu 2 merupakan sebagai bentuk pelaksanaan dari putusan MK nomor 91 garing PUU garing 18 Romawi 2020. Kemudian Perpu 2 telah memenuhi unsur sebagai kegentingan, memenuhi parameter sebagai kegentingan yang memaksa. Kemudian yang ketiga bahwa bagaimana membaca antara Undang-Undang 13, Undang-Undang 11 2020 dan juga Perpu 2 adalah sepanjang tidak dihapus, sepanjang tidak diubah, sepanjang tidak ditambahkan aturan lain, maka pasal-pasal yang existing yang ada di dalam 4 undang-undang di bidang ketenagakerjaan, Undang-Undang 13, Undang-Undang 40 2004, Undang-Undang 24 2011 dan Undang-Undang 18 2017, maka pasal-pasal tersebut tetap berlaku. Kemudian yang keempat adalah berkaitan terdapat 8 pasal yang mengalami perubahan di dalam Perpu 2 2022. Yang pertama adalah pasal 64 dan pasal 88F sebagai substansi baru masing-masing terkait alih-daya dan kewenangan pemerintah menetapkan formula upah minimum yang lain dalam keadaan tertentu. Kemudian pasal 67 perubahan atau penyesuaian terminologi dengan Undang-Undang Nomor 8 2016 tentang penyandang disabilitas. Kemudian pasal 88C dan pasal 92 mengenai penegasan reposisi masing-masing terkait upah minimum kabupaten kota dan struktur skala upah.
kemudian pasal 88D mengenai perubahan formula upah minimum dan penggantian kata penghitungan, dan dua pasal yang terakhir adalah pasal 84 dan pasal 60 dan pasal 46D perbaikan rujukan ayat. Pada kesempatan ini kami mohon maaf kepada para peserta webinar yang telah banyak menyampaikan pertanyaan tapi belum dapat kami sampaikan, tapi sudah kami rangkum secara umum terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta. Inilah tiba saatnya di penghujung acara. Sekali lagi saya sampaikan ucapan terima kasih untuk Ibu Karo yang sudah memberikan waktu untuk dapat hadir, memberikan ilmu yang pastinya kepada kita semua, ilmu yang sangat berguna, bagaimana kita memahami secara utuh Perpu 2 tahun 2022. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada hadirin semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan di sore hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Iza selaku moderator, selaku MC pada sore hari ini. Baik. Silakan Mbak Iza. Terima kasih Mas Faisal. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak pada Ibu Karo, Ibu Reni yang sudah berkenan untuk sharing ilmu bersama kita di sore hari ini dengan materi yang komprehensif dan mencerahkan bagi kita semua. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Faisal yang sudah memandu diskusi kita pada sore hari ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Yoki yang sudah menyampaikan opening speech di webinar kita pada sore hari ini. Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup, saya ingin informasikan bahwa link presensi dan link materi sudah kami upload di chat Zoom dan juga di chat YouTube. Bapak dan Ibu bisa mengaksesnya di link tersebut, gitu. Bapak Ibu, demikian acara webinar kita pada sore hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama menurut keyakinan masing-masing, dan kita tutup dengan hamdalah bersama, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga webinar kita kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi upaya dalam meningkatkan ketenagakerjaan di Indonesia. Sampai jumpa di webinar kita berikutnya Bapak Ibu, tentunya dengan tema-tema yang relatable dengan ketenagakerjaan. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah antusias dan juga berpartisipasi dalam webinar kita kali ini, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Gitu. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Karo. Terima kasih Bu Karo. Semuanya. Bapak Ibu. Terima kasih Pak Faisal. Ya. Terima kasih. Prof, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, izin Izin live Mbak Iza. Izin live. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih Bu Karo. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.